Dia sekedar suci saja, tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena dia berubah dari segi tiga hal, antara berubah warna, atau berubah rasa, atau berubah bau, yang dia memang kecampur dengan sesuatu yang suci, bukan tercampur dengan sesuatu yang sifatnya alami. Jadi kayak misalkan alami itu mungkin dia baunya bau kayak belerang, tapi air belerang itu suci dan mensucikan. Kenapa? Walaupun dia berbau, tapi dia tercampurnya dengan sesuatu yang sifatnya alami. Jadi memang dia dari awal mula penciptaannya seperti itu. Tapi kalau air kaporit, misalkan ibu renang di air kaporit gitu ya, walaupun dia itu kelihatannya putih bersih, tapi baunya menyengat, maka dia sekedar suci tapi tidak bisa mensucikan. Sehingga ibu nggak boleh, misalkan mandi besar, jebur kolam renang, tak niat kayak iki mandi besar, nggak boleh, karena di situ airnya sekedar suci saja tapi tidak mensucikan. Kecuali kalau misalkan dia airnya mengalir gitu ya, kayak mungkin air di umbul gitu ya, di cokro gitu kan, airnya memang mengalir terus, maka boleh ibu dari rumah dalam keadaan junub gitu ya, belum mandi besar terus bismillah iki tak niate karo mandi besar sisan biur, nggak masalah kalau airnya di situ memang mengalir. Tapi kalau air kolam renang nggak bisa. Nah, jadi ada tohur, ada tohir, ada suci dan mensucikan, ada yang suci saja ya. Jadi tidak setiap yang suci itu juga bisa mensucikan. Kayak air teh yang nggak bisa untuk mensucikan. Nah, lawannya dari suci adalah najis. Maka hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya suci. Tapi bukan berarti berarti etok yo tayamum nganggo tai wedhus, ya ndak boleh. Karena tidak semua yang suci mensucikan, gitu maksudnya ya, bedakan ya. Nah, jadi suci itu sekedar misalkan kita nggak sengaja keinjek tai kambing, misalkan gitu, terus sholat dengan menggunakan sendal yang ada tai kambingnya, ya nggak apa-apa, karena itu suci. Tapi kalau misalkan ibu nginjeknya tai cicak gitu ya, atau tai kucing gitu ya, karena dia hewan yang haram untuk dimakan, maka kotorannya ya najis ya. Dalam masalah kucing memang nanti terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau saya mengambil pendapat kucing adalah hewan yang dagingnya haram untuk dimakan, kotorannya juga najis, tapi selain dari itu kayak bekas makannya, bulunya, itu saya mengambil pendapat suci. Berdasarkan dari hadis Rasulullah ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah bagaimana dengan hukum kucing? Rasul menjawab, kucing itu hewan yang sehari-hari tinggal bersama dengan kita, sehingga dia ini tidak najis. Kucingnya nggak najis, tapi kotorannya najis, gitu loh. Jadi misalkan nih, ibu punya kucing di rumah, terus lagi sholat, kucingnya dusel-dusel, bulunya rontok, itu saya mengambil pendapat yang bulunya tidak najis. Tapi kalau kotorannya ya najis ya. Misalkan nih, ibu punya bandeng, kemudian ditaruh di meja. Lah kok arep mangan garek buntut tetok. Separuh sudah digondol sama kucing. Ibu makan bekas gondolan kucing, separuh atau paruh edeng karo kucing, itu halal, tidak najis, suci. Saya mengambil pendapat itu karena memang beberapa kemarin ada yang itu najis bla 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 gitu. Saya mengambil pendapat lagi pada saat Rasulullah kemudian bertemu dengan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya siapa, Bu? Abdurrahman. Jadi nama asli beliau ketika sebelum masuk Islam itu Abdul Syams atau hamba matahari. Maka ketika ini Abu Hurairah ya, Masya Allah, beliau itu masuk Islam ketika Rasul umur 60 tahun. Berarti ketemu Rasul di dalam Islam cuma 3 tahun toh. Tapi 3 tahun ketemu Rasul, beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya beliau tuh punya sebuah
apa ya, semboyan, aku boleh cuma ketemu Rasul beberapa tahun saja di dunia, tapi aku harus ketemu Rasul selamanya di surga. Nah itu semangatnya Abu Hurairah. Makanya beliau itu Bu, walaupun masuk Islamnya sudah dalam kondisi sepuh, tapi beliau semangatnya untuk menimba ilmu itu jauh lebih dahsyat daripada anak-anak muda. Karena beliau mikir, nih aku baru masuk Islam umur segini, nanti anak-anak yang kecil masuk Islam lebih dulu, mereka umur seaku mesti pemahamannya lebih dalam. Makanya beliau semangatnya untuk menuntut ilmu itu, yang lain nunggu Rasul di masjid, beliau nunggu Rasul di depan rumah. Jadi emang sesemangat itu gitu ya. Maka beliau adalah tipe orang yang ketika Rasul itu menyampaikan ilmu, misalkan tentang berkasih sayang terhadap sesama, bahkan kepada hewan, itu langsung praktek. Abu Hurairah tuh begitu. Maka saat itu Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana berkasih sayang terhadap sesama meskipun sama hewan. Jadi begitu setelah selesai kajian, Abu Hurairah itu atau Abdurrahman ini nemu seekor anak kucing yang dia anak kucing kampung gitu Bu, kucing liar. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau dia kucingnya kucing kayak kucing Persia, kucing yang bagus itu namanya kitun, ya namanya kitun. Makanya ada kartun kucing yang lucu itu namanya Hello Kitty, karena memang kucingnya kucing peliharaan. Tapi kalau kucing kampung itu namanya hirun. Nah ya beda Bu, jadi kayak yang suka gondol apa-apa itu namanya hirun, itu bukan kitun gitu ya. Nah kalau di dalam bahasa Arab, untuk sesuatu yang dia dikecilkan itu dia ditambahin ya. Jadi misalkan kayak gini, ini saya bawa buku tebel, saya bilangnya hada kitabun, ini kitab. Tapi kalau saya bawa bukunya kecil, buku saku, namanya hada kutaib. Nah, jadi dikasih ya, itu untuk tasghir, untuk mengecilkan, kutaib. Nah, kucing yang besar itu namanya hirun, hiratun. Ya, kalau hirun itu jantan, hiratun betina. Kemudian ketika dia itu kucingnya cuili atau anakan gitu ya, maka dia dikasih iya, jadi Hurairatun. Nah saat itu kemudian si Abdurrahman ini karena langsung praktek gitu ya, ini ada anak kucing kecil liar, kata Rasulullah aku harus berkasih sayang terhadap sesama, dibawa pulang Bu itu anak kucing. Saking sayangnya beliau itu naruh si kucing ini tidurnya di atas kasur, beliaunya di lantai, saking suayangnya karo si kucing ini gitu ya, kemana-mana dibawa. Jadi kalau orang Arab itu biasanya kan pakai jubah, kemudian jubahnya itu kan bagian tangannya itu kan lebar ya, jadi ya yang gini tuh loh Bu, yang gitu ya, yang gini. Nah si kucing kecil itu ditaruh di sini, di apa ini apa namanya, lengan. Nah di lengannya dibawalah kemana-mana. Nah di jalan ketemu sama Rasul, kemudian si kepala kucing ini nyebut gitu, jadi cuma kelihatan kepalanya doang di lengannya si Abdurrahman ini. Langsung Rasulullah bilang, oh anta Abu Hurairah, kamu adalah bapak dari si kucing kecil liar ini, karena nggak ada yang paling sayang sama anak kecuali bapaknya. Nah makanya Abdurrahman saat itu lebih senang dipanggil Abu Hurairah. Jadi itu bukan bullying ya Bu, bapak kucing, bukan bully, itu panggilan kesayangan ya. Dan jadi dari hadis ini saya mengambil pendapat, kalau seandainya kucing itu hewan yang najis, pasti Rasul udah bilang dong sama Abu Hurairah, kamu kok bawa kucing, nanti kalau sholat gimana, harus ganti baju loh, kan begitu harusnya. Tapi kan tidak ada dalil satupun dari Rasul lewat Abu Hurairah atau siapapun yang menjelaskan bahwa kalau kena bulu kucing nanti jadi najis, sholatnya tidak sah karena harus diganti pakaiannya. Enggak. Makanya saya mengambil pendapat bahwa kucing memang haram, dagingnya dimakan, kotorannya juga najis, tapi bulunya, bekas makannya itu suci gitu ya, sehingga ibu boleh kok satu piring kebulan karo kucing ya. Iya memang, makanya saya bilang begitu, karena mendapati ada yang saking sayangnya sama kucing itu yo, dia mangan karo
dulang kucingnya itu yo ada ya. Nah, jadi kembali ke sini ya. Jadi memang ada yang disebut najis, ada yang suci, ada yang suci mensucikan, ada yang suci tidak mensucikan, gitu ya. Secara umum dari segi dalilnya, hewan yang dagingnya haram untuk dimakan kotorannya najis, hewan yang halal untuk dimakan dagingnya kotorannya suci, gitu ya. Tapi bukan berarti suci terus dioser-oserke ya, enggak boleh karena dia bukan mensucikan ya. Nah, kalau cicak gimana? Cicak itu hewan yang haram untuk dimakan, bahkan sunnah untuk dibunuh ya. Diingat Bu, cicak itu hewan yang sunnah untuk dibunuh. Jadi dulu itu Ibunda Aisyah sampai punya tongkat pemukul cicak secara khusus. Anggere ono cicak dioyak Bu. Nah ya, oh ya, wah mana cicaknya? Tueng gitu ya. Jadi cicak itu kalau ibu pukul sekali pukulan terus mati, wah itu pahalanya gede loh Bu. Iya, ada pahala besar di baliknya. Tapi 2 kali pukul baru mati, pahalanya berkurang. Pukul 3 kali baru mati, berkurang gitu ya. Nah, angel banget. Jadi cicak sunnah ya untuk dibunuh. Nah, kotoran cicak ini karena dia kecil-kecil, seringkali kita luput nih. Jadi karena dia hewan yang haram untuk dimakan, kotorannya najis. Kadang kita ngerasa, ada kotoran cicak, terus kita sapu gitu. Padahal sapu yang habis nyapu kotoran cicak, berarti dia jadi najis. Kita ngerasa kayak, udah nggak usah dipel lah, disapu aja udah bersih. Padahal si sapu tadi habis nyapu kotoran cicak, buat nyapu ruang tamu, nyapu dapur, nyapu kamar, ya berarti semua dari rumah kita jadi kena najis. Makanya kalau sudah nyapu, sekiranya kita ragu di situ ada najisnya, maka lebih baik dipel. Tapi dipel, ibu juga nggak bisa untuk ngepelnya asal-asalan, karena kita biasanya ngepel biar wangi kanggo super pel. Padahal kalau ibu ngepel langsung pakai super pel, itu sekedar bersih saja, wangi tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena tercampur dengan sesuatu yang merubah dari zat tersebut baunya. Jadi misalkan di situ entah ada anak ngompol gitu ya, atau misalkan ada habis kotoran cicak, terus ibu pel langsung pakai air yang ada super pelnya, ya dia tidak bisa mensucikan Bu, cuma sekedar bersih aja. Tapi ibu sholat di rumah atau di lantai itu yang dipel tadi pakai super pel, ya akhirnya nggak sah juga karena tempatnya tadi tidak suci gitu ya. Jadi memang afdolnya kalau kita merasa bahwa di tempat kita ini memang ada najisnya, lebih baik memang dipelnya pakai air yang tidak tercampur dengan apapun. Jadi memang benar-benar air murni gitu ya. Nah, air keran. Ya, setelah itu baru misalkan yang keduanya pakai super pel, monggo aja. Tapi untuk yang pertama itu yang mensucikan dulu, itu benar-benar tidak tercampur dengan apapun. Nanti sama Bu, pada saat ibu membersihkan spring bed yang kena ompol. Nah, biasanya ibu-ibu sok kepoyo. Ayo, soalnya saya lihat mama saya. Baik itu cucunya atau bahkan ibu sendiri gitu ya. Nah, maka ketika air kasur itu keompolan, kadang kan memang baunya, bukan kadang sih, emang kan baunya pesing. Terus kita langsung semprot pakai pembersih setrika misalkan gitu. Nah, itu enggak bisa untuk menghilangkan najisnya. Jadi menghilangkan najisnya itu harus dibasuh. Jadi kalau basuh itu berarti ambil air kan. Nah, ambillah, nggak usah sak gayung juga. Ambil sak cawu aja, sebagian dari cakupan tangan. Terus mana yang tadi kena ompol, misalkan di situ spring bed gitu ya. Kita ambil air, biurkan di situ. Nah, itu sudah membersihkan atau mensucikan dari najisnya. Kalaupun di situ masih bau, baru yang kedua misalkan pakai sabun, yang ketiga misalkan pakai ski spray, nggak masalah. Tapi yang pertama harus membersihkan najisnya dulu. Paham ya Bu ya? Nah, ini jadi untuk membersihkan najis itu memang dia tidak bisa langsung tercampur dengan zat yang suci. Kayak misalkan ibu mau nyuci di mesin cuci, itu kalau jelas ada najisnya, nggak bisa Bu mensucikan di mesin cuci. Kenapa? Karena mesin cuci kan dia
cara kerjanya air kecampur sama sabun. Kita kan naruh sabun di situ, terus airnya ngalir, terus dia kecampur kan air sama sabun. Maka kalau di situ ada ompol misalkan, sedangkan ibu masukin dulu di situ sama yang tidak kena ompol, ya udah akhirnya semuanya jadi kena najis semua. Nah, jadi solusinya gimana? Kalau misalkan memang di situ ada najisnya, dibilas dulu pakai air mengalir. Jadi dibilas dulu pakai keran gitu ya. Baru misalkan yang kedua mau dicampurkan nggak masalah. Karena dengan mesin cuci tadi dia kecampur sama sabun, ya dia membersihkan tapi tidak bisa mensucikan. Gitu ya, Bu. Gimana, Bu? Cicak, baik. Ya tinggal disiram aja. Oh, di dalam bak mandi. Jadi kotoran cicak masuk di dalam bak mandi. Gimana cara mensucikannya? Apakah harus dibuang semua airnya atau gimana gitu ya? Baik, dikiaskan sama hukumnya dengan pada saat itu Rasulullah didatangi oleh salah seorang sahabat yang sahabat ini tuh berdagang minyak. Kemudian ternyata kan minyaknya pakai drum-drum besar gitu. Kemudian di dalam minyak itu ternyata kemasukan bangkai tikus. Kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah gimana nih aku membersihkan bangkai tikus yang masuk ke dalam minyak ini. Sedangkan kalau mau dibuang semua loh, minyak loh. Maksudnya ini kan jualannya dia juga. Rasulullah kemudian mengatakan, buanglah bangkai tikusnya, bersihkan sekitarnya, pakai sisanya. Nah, jadi gimana caranya? Tadi bangkai tikusnya dibuang dulu. Habis itu sekitarnya dibuang, jadi dibersihkan. Maksudnya kayak misalkan di situ kan pakai 1 drum, ya udah kita ambil mungkin satu gayung gitu ya, kemudian kita buang. Nah nanti sisanya itu sudah tersucikan. Nah, jadi sama dengan masalah kotoran cicak yang masuk ke dalam ember air yang di situ digunakan untuk mandi. Maka di situ ada kotoran cicaknya, dibuang kotoran cicaknya. Habis itu kan masih ada mungkin di situ bekas-bekasnya atau apa. Ya udah ambil air lah di gayung, mungkin 1 gayung, 2 gayung. Ini dibuang, nanti sisa dari air yang masih ada di ember itu meskipun sudah tercampur itu sudah tersucikan. Gitu ya. Kecuali memang posisi airnya sebanyak 1 kullah. 1 kullah itu berapa? Sekitar 108 liter. Nah, jadi kalau kita punya air yang dia 108 meter, liter, 108 liter, ketika di situ kemasukan kotoran, maka dia tidak membuat najis. Tapi kalau ember kita hanya sekedar berapa tadi? Ember kita kan biasanya kecil ya Bu ya. Nah, itu cara membersihkannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ragu-ragu, ya udah nggak apa-apa, dibuang aja semuanya. Kalau misalkan itu tidak banyak loh ya. Misalnya kalau ember kita kecil gitu, dengan membuang semuanya nggak masalah, kita tidak dalam keadaan butuh banget, maksudnya tidak terdesak itu, maka nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya memang ini airnya terbatas gitu ya, maka cara membersihkannya seperti itu. Oke, paham ya? Gimana Bu? Tadi posisi saya kan anak saya kemarin tanya. Iya. Kalau pas posisi ibu itu pada hari kentut itu mulai Ya berarti batal semua. Tekan tengah kentut ya berarti ngulang dari awal. Betul. Tanah gambut itu apa Bu? Tanah liat. Kalau diinjek itu mendat itu nggak terus karena kan sulit air ya. Gimana? Kan ada di paru-paru tapi bening itu masih ada. Ya, jadi semua air yang dia tetap pada kondisi awal penciptaan maka hukumnya suci dan mensucikan. Jadi dia kan asal muasalnya kan dari tanah ya. Meskipun tercampur dengan tanah maka tidak masalah. Maksudnya bukan dicampur dengan sesuatu yang dia bukan berasal ya gitu. Maka dia hukumnya suci dan mensucikan. Ya, walaupun mungkin kotor, keruh gitu, nggak masalah. Kayak misalkan air laut gitu ya. Kalau air laut kan memang dia rasanya asin, tapi memang kondisi awal penciptaannya memang asin. Ya maka
air laut itu tohurun ma'uhu wahilun maitatuhu, airnya suci dan bangkainya halal. Artinya ketika misalkan kita mendapati ada ikan yang sudah mati di laut gitu, kita makan si ikan itu tidak masalah, walaupun sudah jadi bangkai gitu loh, karena bangkai yang ada di laut itu halal. Kecuali kalau misalkan kita nemuinnya bangkai kerbau yang habis buat sedekah laut, ya itu nggak boleh ya, karena kan dia bukan hewan laut ya. Baik ya. Ya kalau kaporit kan berarti sesuatu yang memang bukan alami, dia ditambahkan. Ya kalau misalkan memang jelas itu baunya kaporit, ya dia suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Tapi kalau air pam itu kaporitnya apakah ditambahkan? Oh, kalau dia tadi ya pada dasarnya kalau dia lebih dari 1 pullah atau 108 liter maka dia tidak apa-apa. Artinya kalau misalkan pada AM itu kan biasanya walaupun ditambah kaporit tapi memang dia kadar airnya kan mesti lebih dari 108 liter ya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Mensucikan. Gitu ya, Bu. Nah, sudah ya, saya bahas masalah kuis itu tadi ya. Jadi paham ya bahwa semua yang keluar dari dua jalan itu kan membatalkan wudhu, jalan depan sama jalan belakang. Sekarang kalau dia keluarnya angin tapi dari bagian vagina, dia bukan dari dubur, maka hukumnya gimana? Hukumnya yang pertama dia tidak najis atau suci, karena bukan keluar dari saluran najis atau saluran dubur. Jadi memang dia udara tapi dia nggak ada sesuatu yang ikut dalam keluar udara itu ya. Yang kedua, kalau dia suci artinya tidak najis, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Nah ini yang menjadi perbedaan pendapat. Maka pendapat jumhur, kalau disebut jumhur itu mayoritas ya, pendapat mayoritas ulama, berarti kalau mayoritas itu yang paling banyak ya, dan ini yang diambil oleh pendapatnya Syafi'i, Hanbali sama Hanafi, maka yang membatalkan wudhu itu yang keluar angin dari dubur dan bukan dari vagina, sehingga kuif itu tidak membatalkan wudhu. Nah jadi kalau misalkan kita ragu-ragu, kalau misalkan bisa untuk wudhu lagi, maka wudhu lagi. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang membatalkan wudhu. Ada tadi adiknya ada itu nggak? Hah? Kok tadi ada laki-laki mau apa? Enggak. Enggak. Oh, bukan. Ada yang mau di itu? Enggak. Oh, yaudah. Gimana, Bu? Ya, kalau dari segi medis, memang dia sebenarnya bukan keluar dari vagina, tapi dari lubang yang lain. Jadi kalau perempuan itu kan dia punya 3 lubang ya. Kalau laki-laki kan cuma 2. Jadi yang jelas membatalkan itu kan dari 2 jalan itu. Nah, jalan ketiga itu yang nanti akhirnya menjadi pendapat yang lain. Ada yang mengatakan tadi kuif itu bukan dari depan, tapi memang dari jalur ketiga. Sama kayak keputihan. Keputihan itu juga bukan dari depan, tapi dari jalur ketiga. Sehingga keputihan lumayan jauh atau kecapean itu biasanya suka keluar keputihan. Kadang tuh kita ngerasanya kayak aduh risih keputihan gitu. Udah nanti sholatnya di rumah aja lah biar bisa ganti. Padahal sebenarnya ketika sholat di rumah bisa jadi waktu sholatnya udah habis. Kita tuh cuma ngerasa risih aja. Padahal sesuatu yang kita risih itu tidak najis dan tidak membatalkan wudhu gitu loh. Tidak harus sebenarnya, nggak harus ganti panty liner juga. Cuma biar lebih nyaman mungkin panty linernya diganti, dibuang gitu ya. Tapi sebenarnya itu tadi kalau masuk ke dalam hukum fikih maka dia tidak, karena di jalan ketiga gitu ya Bu ya. Maka sholat tadi tetap sah ketika kuif tadi keluar, tidak batal, wudhunya juga tidak sah, wudhunya juga tetap sah dan tidak perlu mengulang sholat. Nah, jadi yang membatalkan wudhu satu adalah yang keluar dari 2 jalan depan dan belakang. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah keluarnya mani, madhi dan wadi. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat perbedaan ketiganya ya. Mani,
madhi, wadi. Ya, apa bedanya? Mani itu keluar cairan baik pada laki-laki maupun pada perempuan, dan ketika keluar cairan itu biasanya memang seseorang ketika misalkan menginginkan hubungan badan atau hawa nafsu meningkat gitu ya. Terus ketika si mani ini keluar diiringi dengan rasa nikmat dan badan rasanya capek. Nah, itu mani. Tapi kalau madhi itu cairan yang memang dia keluarnya pada saat orang pengen saja. Jadi misalkan laki-laki ngelihat wanita seksi gitu, terus cairan ini keluar, itu namanya madhi. Tapi si madhi ini ketika dia keluar, hukumnya madhi itu hukumnya najis. Tapi ketika madhi keluar tidak mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Ya. Sedangkan mani itu hukumnya suci. Tapi ketika mani itu keluar mewajibkan orang untuk mandi besar. Paham Bu perbedaannya? Nah, contoh gini. Jadi madhi sama mani duluan mana Bu keluarnya? Madhi sama mani duluan mana keluarnya? Madhi dulu. Apakah setiap yang keluar mani pasti keluar madhi? Apakah setiap yang mengeluarkan mani pasti mengeluarkan madhi? Iya. Apakah yang setiap keluar madhi pasti keluar mani? Tidak. Sekarang bedakan. Madhi ketika keluar dia najis. Zatnya madhi itu najis. Tapi ketika keluar orang harus mandi besar. Dia cukup membersihkan kemaluan gitu ya. Kalau di situ terkena madhi maka diganti aja. Atau sebenarnya kalau nggak ada ganti ya sudah dibasuh dengan air. Itu cara membersihkan madhinya. Tapi kalau mani yang keluar, zat mani itu suci. Jadi mani itu kalau dia biasanya pada laki-laki memancar gitu ya, dan kalau dia ada di sarung atau nempel di spray gitu, biasanya dia kaku kayak lem. Nah ini mani, tapi dia suci Bu. Cuma ketika orang keluar mani harus mandi besar. Nah sekarang maninya sendiri karena dia suci nih. Ketika ada mani yang nempel di sarung, terus sarung itu buat sholat, sah apa enggak? Ayo. Jadi sarungnya kena mani, kemudian dia sholat menggunakan sarung tersebut. Apakah sholatnya sah atau tidak? Kenapa sah? Karena mani itu suci. Sekarang saya tanya, madhi sama mani duluan mana? Madhi. Orang yang keluar mani pasti keluar madhi enggak? Iya. Lah sekarang di situ ada maninya. Lah tadi katanya kalau keluar mani pasti keluar madhi. Lah sekarang di situ ada maninya, mani suci, tapi madinya najis. Lah nek kecampur jadi nek najis. Kan begitu. Sah enggak? Enggak. Sekarang misalkan gini Bu, ini tuh ada yang nanya ya. Jadi setelah diteliti mani itu mengandung banyak sekali vitamin. Katanya juga bisa jadi obat totol jerawat. Katanya begitu. Nah, jadi misal ada seorang istri yang jerawatan gitu. Terus dia pakai obat totolnya dari mani suaminya, boleh nggak? Kita nggak berbicara jijik atau enggak ya, kita berbicaranya boleh atau enggak. Boleh nggak? Mani sebagai totol jerawat itu betul gitu. Yang jijik, enggak jijik. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, jawabannya boleh. Boleh. Kalau ditanya boleh enggak, boleh. Terus ketika nanti dia sholat gimana? Mandi
junub? Tidak, kan bukan dia yang mengeluarkan mani, dia kan nutol-nutolkan mani. Jadi ketika mani itu ditaruh di wajah gitu ya, asal sebenarnya nggak buat sholat sih nggak apa-apa, karena kan wajibnya itu kita membersihkan pada saat akan sholat. Artinya misalkan nih sudah habis isya terus dibuat krim malam gitu sampai pagi, boleh nggak? Ya boleh aja gitu ya. Cuman nek saya sih halah tuku wardah 20.000 nggo batotol jerawat wae ono timbangnya nganggo mani gitu ya. Nah, jadi kalau ada pilihan saya pilih yang lain sih. Tapi kalau ada yang melihat bahwa ini vitaminnya banyak, ya monggo aja, enggak apa-apa. Ya, jadi perbedaannya ya, mani, madi sama wadi. Kalau wadi itu apa? Kalau wadi apa Bu? Wadi itu keluarnya cairan yang keluar pada saat setelah buang air kecil. Itu namanya wadi. Makanya nanti dari segi tata caranya pada saat kita mau wudhu, biasanya ibu pipis dulu. Ketika habis pipis jangan lupa berdehem. Jadi begitu habis pipis, gitu ya, berdehem sambil menekan perut bagian bawah. Jadi kalau kita sudah berdehem dan menekan perut bagian bawah, insya Allah wadinya keluar. Maka kalau misalkan kita tidak melakukan itu, habis itu kita wudhu, terus biasanya suka pada saat sholat tuh kayak ada ser keluar, ya udah itu namanya wadi. Nah wadi itu najis, karena dia najis, dia juga keluar dari jalan depan, maka dia membatalkan wudhu. Ya, ya Bu. Keputihan dan mati bagaimana? Loh, madi sama keputihan bedanya gimana? Madi itu nggak bisa keluar ujuk-ujuk kalau nggak ada pemicunya, Bu. Iya, misalkan ibu lagi pengajian kayak gini, aduh saya keluar mandi, lah ibu mikir apa? Gitu loh. Jadi mandi itu nggak bisa orang langsung keluar gitu aja. Aduh aku keluar mandi, ini nggak bisa kalau ibu kemudian nggak ada sesuatu yang merangsang gitu ya. Tapi kalau keputihan iya Bu. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Kemudian saya mandi. Baik, jadi kalau misalkan setelah hubungan badan, mungkin maninya suami kemudian masuk. Setelah itu kita mandi besar, mungkin sholat dan lain sebagainya. Tiba-tiba ngerasa ada yang keluar gitu ya, maka bisa jadi itu mani yang tersisa gitu kan. Apakah ketika keluar itu wajib mandi besar lagi atau tidak? Tidak, karena bukan kita yang mengeluarkan mani. Jadi itu sisanya saja. Karena mani tadi hukumnya suci, jadi sebenarnya kita tidak perlu untuk tadi ya mencuci kemaluan atau mengulang sholat, mengulang wudhu, itu tidak perlu. Tetap sah, ya. Mani perempuan itu gimana? Mani perempuan itu dia hampir sama dengan mani laki-laki, cuman dia lebih encer dan tidak memancar ya. Tapi bagi perempuan memang bisa mendeteksi apakah dia keluar mani atau tidak. Kalau bahasa mungkin istilah kedokterannya dia dalam keadaan orgasme. Jadi kalau misalkan perempuan merasa sudah dalam titik kepuasan gitu, sama mengeluarkannya juga ada rasa nikmat, badan rasanya capek, berarti dia mengeluarkan mani juga gitu ya. Maka dia tetap wajib mandi besar. Gitu. Iya, Bu. Iya. Ya kalau tadi memang habis buang air kecil, maka bisa jadi itu memang wadi yang keluar. Karena wadi ini nggak keluar kecuali habis buang air kecil. Ya, karena memang dia wadi adalah najis, bukan cuma dia bukan cuma najis, bukan cuma ngulang wudhu ya, tapi dia memang harus mengganti kalau misalkan memang itu keluar gitu ya, di celana dalam gitu dia najis. Ada lagi Bu yang bertanya? Iya. Kalau misalnya itu pakai celana apa? Nek sholat orang katoan neto opora gitu ya. Ibu-ibu ini suka lucu deh.
Ya, ini biasanya ibu-ibu. Kalau sholat ora kelamben, ora katoan. Baik. Baik, gini Ibu. Ini saya punya pengalaman ya. Karena memang ibu-ibu tuh biasanya suka kadang risih ya, karena mungkin ngerasanya kayak entah keluar keputihan atau bahkan mungkin kayak hacing, cerit gitu ya, metu siti gitu. Jadi akhirnya wes lah rasa katoan wae, takutnya najis dan sebagainya. Saya punya pengalaman waktu itu saya pergi ke Beteng, beli kain gitu. Terus habis itu sholat duhur di Masjid Beteng. Lah terus ada ibu-ibu sak durunge wudu ki copot katok sih. Nah itu itu copot katoknya tuh di depan saya Bu. Habis itu ya, terus celananya tuh ditaruh di tas. Nah tasnya itu ditaruh di depannya pada saat sholat. Kayak saya ki sampingnya. Jadi saya tidur waduh iki ada katok gitu ya. Jadi tuh gini Bu, sebenarnya sholat tanpa menggunakan underwear itu sah-sah saja, boleh gitu ya. Artinya selama memang bajunya nggak terawang ya, atau dilapisi pakai mukena nggak masalah. Tapi nek ibu neng jobo terus copot katok ki yo, jadi sini maksud saya tuh ya gitu loh. Jadi jangan jangan seenaknya gitu. Peh koyo neng omah wis biasa copot katok, neng jobo ya copot katok gitu loh maksud saya Bu ya. Jadi ya tetap ngerti adab-adabnya ya, karena kebiasaan kan kayak gitu. Terus misalkan nih di rumah, kadang saya juga mendapati ada ibu-ibu itu yang suka nanya, kalau misalkan nggak pakai baju boleh nggak jadi sholat ki udo gitu loh. Saya ya sebenarnya gini, itu tuh bagian dari adab. Kita aja nih kalau misalkan ada tamu, terus walaupun perempuan, kita nggak pakai jilbab aja kan rasanya malu ya. Aduh saya takut dengan sih, padahal ya sama-sama perempuan. Lah sekarang kita tuh mau menghadap Allah, mosok ya ora klamben, ngono loh maksud saya. Walaupun sebenarnya secara umum, selama memang mukenanya tidak terawang, kecuali kalau misalkan ibu mukenanya putih terawang, orang klamben ya ketok, apalagi atas bawah nek ngene ketok gitu, ya jangan, ya tetap pakai baju gitu. Jadi memang tidak ada pengharaman untuk tidak memakai baju atau underwear, tapi itu bagian dari adab. Kalau misalkan tadi ya dalam kondisi memang memungkinkan untuk bisa melepas karena khawatir di situ ada najisnya, ya nggak apa-apa dilepas, tapi ya tahu juga waktunya, tahu keadaan gitu, nggak di mana-mana gitu ya. Begitu ya Bu. Jadi nggak apa-apa, tapi yo sesok meneh neneng jopo jora katoan. Mengalami pengalaman. Kalau untuk bahasa aja nggak batal. Iya betul, memang kayak gitu terbiasa ya. Baik Ibu, itu baru 2 yang saya bahas ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masih bahas apa saja yang membatalkan wudhu, termasuk kalau tidur gimana gitu ya. Tidurnya nyenyak, tidur ayam, terus posisinya itu nanti insya Allah dibahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai sini Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada insya Allah. Iya nenek, tanya apa? Waalaikumsalam nenek. Kalau ketika sholat apa? Keluar air. Oh, selama itu memang airnya bukan air wadi ya tadi, bukan air pipis, maka tidak masalah. Mungkin air yang tersisa dari bekas cebok tadi, maka nggak apa-apa. Boleh lanjut sholatnya, gitu. Iya, sama-sama. Sudah Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan?